Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل مؤمن 160 ملك لو وكل عبدي على نفسه لاختطفته الشيطان. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para alim, para asatid, takmir masjid, pengurus masjid Agung Syekh Yusuf, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa bersanding dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kita, yang memperjuangkan umatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Nabi yang tidak pernah terobsesi dengan kehidupan dunia, sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa. Ada doa Nabi yang sangat fenomenal. Allahumma ahdini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ya tentu kita sebagai umat Nabi tidak dituntut harus berdoa seperti itu. Ini Nabi hanya mengingatkan kepada kita bahwa ya silahkan cari dunia, tapi jangan lupa tujuan kita, yakni adalah akhirat. Seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai tentang perintah beramar ma'ruf nahi munkar. Saya mengambil dari bab tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaihi. Sebagai muqaddimah dulu,
pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabatnya, ada umat terdahulu min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, abadallahu sab'ina sana, dia beribadah selama 70 tahun. Jadi ada, Nabi menceritakan ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun di depan Ka'bah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena ibadahnya selama 70 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan hajatnya, keperluannya. Ya, yassarallahu ta'am wa syarab. Allah mudahkan urusan makanan dan minumannya. Pokoknya apa nak minta sama Allah dikasih. Ketika di hari kiamat kelak, saat manusia akan dihisab amalnya, maka seorang hamba ini divonis oleh Allah masuk neraka. Ternyata penyebabnya adalah ia hanya fokus beribadah di tempat itu, di masjid itu, dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak dipedulikan. Jadi orang-orang yang di sekitarnya bermaksiat, jadi dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dia cuma ibadah saja. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi wa ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar la yushikanna Allah ay ba'atha 'alaikum iqamat minhu. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, atau lebih dikenal Abu Abdillah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang dijuluki sahibu sirri Rasulullah, sahabat yang memegang janji Rasulullah. Ini pemegang rahasianya Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman, agen intelijennya Nabi, dan dia memiliki juga kelebihan mampu mendeteksi mana orang munafik, mana yang beriman kepada Rasul. Jadi masing-masing sahabat itu ada kelebihannya, ada fadail, keutamaannya. Ini sahabat yang doanya mustajab, kalau dikabulkan berdoa saja, kalau dia minta hujan bisa langsung turun hujan. Ada sahabat yang dijuluki Syabiul Malaika, sahabat yang menyerupai malaikat, namanya Imran ibnil Husayn radhiyallahu anhu. Jadi masing-masing. Nah, termasuk Hudzaifah ibn al-Yaman ini kelebihannya, dia mampu mendeteksi mana orang-orang munafik, mana yang beriman kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab itu punanya tomate, Pak. Ada orang yang meninggal dunia, nah cini kirom niyakinnya Hudzaifah atau tene. Jadi patokannya Hudzaifah. Kalau tidak ada yang lihat Hudzaifah, dia tidak mau ikut sholat. Itu Sayyidina Umar, dia tidak mau datang. Tapi kalau ada, dia ikut. Jadi sholat atau tidak disolati, datang atau tidak datang, patokannya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena yang betul-betul memahami makna munafik dan yang beriman kepada Rasulullah, yakni adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Ini kelebihannya. Jadi dia
bisa lihat dari wajahnya. Nah, ciri di rupanan jo tahu, dia sudah tahu, oh ini munafik, oh ini beriman kepada Rasulullah. Dan yang namanya munafik itu kan susah karena dia tersembunyi. Tetapi sahabat yang satu ini, Hudzaifah ibn al-Yaman, dia tahu yang mana yang munafik, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 100 hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di genggamannya, yang berada pada kekuasaannya. Jadi tidak satupun manusia yang keluar dari genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang keluar dari kekuasaan, ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna kunna khalaqna kulli syai'in bil qadar. Ya. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di genggamannya. Jadi Nabi bersumpah, menguatkan ucapannya dengan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di genggamannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkataan Nabi itu pasti sudah benar. Talibakan juga bale-bale nak bintang. Ucapan Nabi itu pasti benar karena beliau digelari Al-Amin, orang yang dipercaya. Beliau adalah Sayyidul Siddiqin, Sayyidul Siddiqin, pemimpinnya orang-orang jujur. Jadi walaupun Rasulullah tidak menguatkan ucapannya dengan sumpah atau ucapannya tidak mengandung taukid, maka ucapan Nabi itu sudah kuat, biar tidak bersumpah. Tena singkama paballe-balle, anjo paballe-balle apa? Biar lagi dia bersumpah demi Allah saya begini, saya begitu, orang tidak percaya. Kaballe-balle. Seperti saya pernah lihat itu penjamret. Ada penjamret di daerah Batuwaraya. Sudah jelas ini kedapatan menjamret. Dia bilang, demi Allah saya tidak mencuri, saya tidak menjamret, padahal jelas-jelas menjamret. Jadi begitu dia bilang, demi Allah saya tidak mencuri, menjamret, tambah dibahaji Pak. Karena orang sudah tidak percaya, tidak kuat sumpahnya. Tapi Rasulullah SAW ini walaupun dia tidak menguatkan ucapannya, lisannya dengan sumpah, maka perkataan Nabi pasti benar. Apalagi kalau Rasulullah bersumpah. Maknanya apa? Nah, ini harus perlu diperhatikan. Harus kita dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Apa pesan Rasulullah? Nabi menyampaikan, wa ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Jadi ini adalah pesan untuk kita semua, siapapun yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya dengarkan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi bersumpah, alladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, wa ta'muruna bil ma'ruf, hendaknya kamu menunaikan amar ma'ruf. Jadi ini perintah Nabi, hendaknya kamu sekalian umatku menunaikan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, diajak orang pada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian melarang perbuatan maksiat. Bahasa ringkasnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Jadi kita adalah umat terbaik. Allah yang menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri umatnya Rasulullah, setelah dia beriman, beramal soleh, maka dia mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan inilah yang menyebabkan mengapa kita umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik, karena tugas amanah dakwah beramar ma'ruf nahi mungkar ini juga diberikan kepada umatnya Rasulullah. Kalau dulu umat-umat terdahulu yang berdakwah hanya nabi-nabi dan rasulnya, tetapi kita umatnya Rasulullah bukan cuma nabi kita yang berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar, kita juga ditugaskan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah yang menyebabkan kita menjadi umat Rasulullah yang paling terdepan menikmati surga. Kalau seandainya kita menjadi umat terdahulu paling diribobo ke pantama surga. Karenanya kata para ulama, ada dua nikmat yang paling terbesar yang diberikan kepada kita sebagai umat Rasul. Yang pertama adalah nikmat Islam, yang kedua adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, cuman orang kalau beramar ma'ruf nahi mungkar kan beda-beda, Pak. Tenana singkam mah. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ketika dia menyampaikan itu dia silang-sulangsungan, an rapa-rapa. Ada yang berani tegas, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Jadi dia orasi, silangsungan. Ada yang lemah lembut, ya. Ada yang seperti Ustadz Kiai Gimnastiar Agim, ya. Ada yang lemah lembut, ada yang tegas. Habib Umar, Habib Bahar, ada yang tegas keras. Habib Rizik As-Sihab tegas keras, ya. Jadi beda-beda orang. Ada yang tegas seperti Ustadz Mubainul Haq, ini tegas keras. Ada yang lemah lembut seperti Ustadz Aswar Liwang, Ustadz Syarif. Ada yang melalui dakwah Ustadz Jusri Adigama, ya, kadang beliau ya kalau ceramah sampaikan juga lagu-lagu dakwah Roma Irama. Beda-beda. Ada yang melalui tulisan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui tulisan buku, ya, beda-beda. Dan itu tidak bisa kita celah. Tenak kulini calla Pak, orang beda-beda. Beramar ma'ruf nahi mungkar orang beda-beda. Dalam menyampaikan dakwah ada yang keras, ada yang tegas. Dan tidak bisa kita mencela, ngapa nak kamu manjoyan ustaz kamu manjo, ngapa nak tirasa kamu. Memang seperti itu, orang beda-beda Pak. Jangankan yang berbeda-beda, beda paham pun itu sudah biasa. Kalau ustadz ada yang beda pemahaman, terjadi khilaf, tidak masalah gitu. Karena dulu sahabat juga ada juga yang berselisih. Ternyata anjir sahabat juga berbeda pendapat. Sebagaimana perselisihan antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Berselisih toh. Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan Khalid bin Walid berselisih.
Karenanya kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, wa ma jara bainas sahabati nasqutu anhu wa ajral ijtihadi nasqut. Perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat, hendaknya kalian yang hidup di zaman setelahnya memilih untuk diam. Tiap maki komentari, karena anjo sahabaka kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1. Itu keutamaannya sahabat itu. Mana salah itu, tetap dia dapat pahala. Dan kemuliaan derajat sahabat ini turun kepada generasi selanjutnya, Pak. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kemudian ulama belakangan, mutaakhirin. Termasuk ulama-ulama kita. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, berbeda pendapat tidak masalah. Tapi maki calai, ngapa nak kamu menjoyano, menjo ustaz aneh. Angapa na kamanjo, angapa na teterekam na puasa iya. Beda 1 hari lagi. Kecuali itu yang, yaitu yang dia noa yang teterek dulu jer, yang sampai datang apa banyak yang liput, yang pirang-pirang itu teterek dulu puasa ya. Jadi tenana singkama beda-beda orang dalam menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada ini satu kisah mengenai tentang cara beramar ma'ruf orang itu beda-beda. Nah, ini ada kisah ini. Ada ulama zaman dahulu itu namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Ulama zaman dahulu diceritakan Abu Yazid Al-Bustami ketika dia tidur, ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Datang Rasulullah. Kemudian napauwangi, dia kasih tahu Abu Yazid Al-Bustami, Yazid, sampaikan salamku kepada fulan, namanya ini, terus dia biasa nongkrong di tempat ini. Jadi dikasih keterangan. Amuko, berangkatlah Abu Yazid cari orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Sesampai di sebuah perkampungan, Abu Yazid bertanya sama penduduk, kenal tidak namanya ini orang? Saya cari ini orang. Kata penduduk, wahai imam, ini ulama, wahai imam, untuk apa kita cari ini orang? Panginum ballo aja. Dia suka berteman dengan temannya, banyak minum khamar, suka nongkrong di tempat-tempat maksiat. Untuk apa kita cari? Abu Yazid bingung, Pak. Maka ini mimpi Nabi yang sampaikan, masa Nabi bohong? Jangan sampai ini datangnya dari syaitan. Mau teriki, Pak. Pulang kembali Abu Yazid. Besok malam tidur, mimpi lagi, datang lagi Rasul kasih tahu, Abu Yazid, kenapa kau tidak kasih sampaikan salamku sama itu orang? Bangun lagi, kemudian masih ragu-ragu, Pak. Besoknya mimpi lagi, datang lagi Rasul. Yazid langsung bangun, tidak pikir-pikir lagi, lampang nih, Pak. Langsung dia berangkat cari itu orang yang dimaksud Rasulullah yang menitipkan salam kepada dia. Dapatlah lokasinya. Begitu sampai di tempat itu, di lokasi itu, memang betul, Pak, tempat maksiat. Istilahnya kayak klub-klub malam lah. Masuk ke dalam, kemudian bertanya sama bagian penjaga, kasir lah ya bahasanya. Dia bertanya, kenal tidak namanya ini orang? Oh, kenapa? Itu orang biasanya duduk di situ. Nah, ini semua ini temannya, ini 8 orang. Anjonya biasa mempo. Akhirnya dia masuk ke dalam, Abu Yazid Al-Bustami masuk ke dalam, dia cari itu orang. Namanya ulama, Pak ya. Kalau masuk di tempat-tempat seperti itu pasti gelisah, tidak enak perasaannya. Jadi begitu dia masuk ke dalam klub diskotik itu, tempat orang-orang minum khamar, minum balok, tambah kodi pak kasihan apa? Karena yang 8 orang ini mabuk ngasem, nampak maka lah. Ayo motor iki, Pak.
pulang Abu Yazid Al-Bustami. Tiba-tiba ada yang panggil, Yazid. Ternyata yang panggil itu orang yang dimaksud Rasulullah. Sini. Nah, karena Abu Yazid, oh ini mungkin orang yang dimaksud Rasul ini. Kata orang itu, Abu Yazid, apa pesanannya Nabi? Pesananku, mana nih pesananku? Abu Yazid bingung, Pak. Maka, bagaimana mungkin Rasulullah mau menitipkan salam sama orang begini model? Aganda ngasih panginumban. Apa pesananku? Dia sampaikan, iya, saya mimpi Rasul nitip salam sama kamu. Begitu Abu Yazid sampaikan pesan ini, langsung ngarep, Pak. Terharu itu orang, menangis, meneteskan air mata. Tambah bingung Abu Yazid, Pak. Lalu kemudian dia sampaikan, wahai Abu Yazid, aneh ngaseng agangku 8 orang panginum balok ngaseng aneh. Dulu ini 8 orang, dulu jumlahnya 40 orang. Tapi sudah tobat satu persatu, sisa 8. Saya yang kasih tobat ke semua. Saya tidak peduli apa kata orang mana napakkannya ya ini Pak suka ke tempat bermaksiat. Yang penting tugas saya beramar ma'ruf sudah selesai. Dulu ini jumlahnya 40 orang, sudah tobat alhamdulillah, sisa 8. Sekarang wahai Yazid, saya mau pulang ke rumahku. Ini 8 orang kamu yang urus. Masya Allah. Jadi orang beramar ma'ruf beda-beda, Pak. Iya. Ada yang ke tempat-tempat begitu, ada ustadz-ustadz yang berdakwah ke diskotik ada. Seperti siapa namanya? Gus Miftah. Itu kan dari diskotik itu dia masuk. Ya. Jadi kita ustadz-ustadz guru-guruku kalau mau coba-coba silakan pergi makin di Nusantara. Toh sekali-sekali. Tapi harus kuat iman. Harus kuat iman tak. Sinampe utama kilala di Nusantara kicinikin jobonggan na pelacur karena tergoda gitu. Jadi kalau mau coba-coba silakan. Yang penting harus kuat iman. Jadi orang ketika beramar ma'ruf nahi munkar beda-beda. Nah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikenal sebagai orang yang sangat beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sehingga pernah beliau ditanya, wahai Umar, apa yang paling engkau senangi di dunia ini? Maka beliau mengatakan, yang paling aku senangkan yakni adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Di Sayyidina Umar itu dikenal sebagai orang yang sangat beramar ma'ruf nahi munkar. Diceritakan bahwa saya pernah suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab itu melakukan patroli. Jadi kebiasaan Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, beliau selalu berpatroli keliling, cari orang-orang yang susah, ya, yang mau ditolong, atau orang-orang yang mungkin bermaksiat. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab berpatroli, Pak, keliling. Beliau mendapati satu rumah yang di dalamnya terdengar suara anak muda yang bermaksiat, kedengaran sampai di luar. Nasai sarana sekumpulan anak muda di dalam rumah. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mau masuk ke dalam rumah itu, tapi karena terkunci pintunya, akatok-katoki, dia ketuk-ketuk pintunya, dia lihat pintunya dalam keadaan terkunci, maka Umar lewat belakang rumah, lewat belakang, dia bongkar temboknya itu, Pak. Napa simbungnya tembok,
Dia bongkar. Begitu dia bongkar, dia masuk ke dalam. Betul Pak, dia mendapati sekelompok anak muda bermaksiat. Sayyidina Umar marah. Lalu kemudian beliau mengambil cambuknya dan bersiap-siap mau mencampuk ini anak muda. Lalu anak muda ini nakana, wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu. Tayang rom, lang apa ki? Yang ngasih menipang gaul kangandannya. Kau bermaksiat ini sekarang, saya mau hukum kalian. Nakana, tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu. Sebelum engkau wahai Amirul Mukminin menghukum kami, sebelum engkau mencambuk kami, memang kami bermaksiat, tapi satu di dosaku. Tetapi kita wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau sudah melakukan 3 dosa. Tak bangkai Pak. Nah kenapa anjur? Apa dosaku? 1. Tadi kita masuk di rumahku tidak lewat pintu depanku. 1 dosaku. Sementara Allah berfirman, watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan masuklah kamu dari pintu-pintu rumah. Perintahnya kan begitu. Pintu depan. Engkau melanggar wahai Sayyidina Umar, tidak masuk lewat pintu depan, kita lewat belakang. Nipas simbungi poin tembok rumah. Nah karena Sayyidina Umar, oh ya, oke. Terus yang kedua, apa dosa? Yang kedua, kita masuk di rumahku tidak minta izin. Tena kibar di salam, kita tidak ucapkan salam, sila sunggang kintama, tidak minta izin dulu sama penghuni rumah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Jangan sampai kalian tidak mengucapkan, tidak meminta izin kepada yang punya rumah. Wa tusallamu ala ahliha, dan berikan, ucapkan salam kepada penghuninya. Aneh pelanggaran tak. Jadi katen tamaki lalan ribalaku, tidak minta izin dulu sama saya. Yang kedua, kita tidak ucapkan salam. Nagana Sayyidina Umar. Oh, jadi apa poin maka taluna? Yang ketiga, Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, engkau telah memata-matai kami, mencurigai kami. Sementara Allah berfirman, wala tajassasu, janganlah kamu memata-matai saudaramu. 3 pelanggaran. Nagana Sayyidina Umar, oh kamu aja. Oke pada, ya. Terima kasih nah. Lampa Pak Sayyidina Umar, lampa kali-kali berangkat. Nah, melihat sikap Sayyidina Umar ibn Khattab ketika dibacakan ayat Allah, karena Sayyidina Umar ini dikenal sebagai orang yang mendengar nasihat dari siapapun, mendengar kebenaran dari siapapun. Melihat sikap Sayyidina Umar ibn Khattab ketika disampaikan ayat itu, dosa-dosanya, yang dengan dalam keadaan tenang bahkan meminta maaf, maka sekelompok pemuda ini langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab ini dikenal sebagai orang yang sangat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, jadi ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita beramar ma'ruf nahi munkar, dan ada ancaman dari Allah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya jikalau kita meninggalkan daripada amar ma'ruf nahi munkar itu, maka tentunya ini sangat berbahaya. Sebab yang pertama, kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka maksiat akan merajalela, bahkan semakin besar. Dan kalau sudah besar, orang sudah menganggap sudah biasa. Yang kedua, azab Allah
Jadi kalau tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar Pak, itu bisa mendatangkan azab. Ya. Jadi sampaikan kebaikan, ajak manusia kepada kebaikan. Ya, kalau ada kita lihat orang bermaksiat, sampaikan. Ya, harus disampaikan Pak. Termasuk mohon maaf. Nih di depan masjid, saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang pacaran. Sampaikan, kasih tahu seperti itu. Sampaikan, kalau kau kedapatan berzina, langsung kau kupak nikari KUA. Itu tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita untuk sempurnanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.